yang lalu, saya berada di Jogja mengikuti sesi meditasi bersama Abah Isa. Sebelum pulang, beliau memeluk saya lama sekali. Pelukan itu bukan sekedar sentuhan, tapi sebuah restu, sebuah aliran energi yang menembus jiwa. Malamnya dalam tidur, saya mengalami sebuah mimpi. Saya melihat 3 cahaya besar di hadapan saya. Cahaya merah, cahaya putih susu, dan cahaya putih berkilau seperti perak. Saya tidak hanya sekedar melihatnya, tapi sungguh-sungguh masuk ke dalamnya. Cahaya merah adalah simbol pembersihan dan pelepasan energi emosi dasar, seperti marah, sedih, takut, cemas, dan khawatir. Merah di sini bukan sekedar warna emosi, tapi api penyucian. Semua energi berat dilebur kembali ke dalam cahaya Tuhan. Ini adalah tahap pertama purifikasi jiwa, pemurnian jiwa. Cahaya yang kedua adalah cahaya putih susu. Simbol energi kasih ilahi yang lembut, menenangkan, memulihkan. Warna putih susu melambangkan sifat-sifat Tuhan yang penuh cinta kasih, welas asih, ini adalah tahap kedua, yaitu pengisian jiwa dengan kualitas ilahi. Setelah dilepaskan yang negatif, barulah masuk energi kasih dan kebajikan. Cahaya yang ketiga adalah cahaya putih perak atau silver. Ini adalah simbol penyatuan total dengan Tuhan. Disinilah ego, peran, topeng, dan identitas manusiawi dilepaskan. Yang tersisa hanyalah aku dan engkau. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu penyatuan esensi, kesadaran tertinggi bersama Tuhan.
Ketiga proses ini sejajar dengan tahapan perjalanan spiritual banyak tradisi suci. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Silakan Kang Aris dibuka dulu biar tidak terlalu diam kesannya, nggak ada suaranya. Ya, baik Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, bisa Mas Aris. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali, sudah konsisten untuk mengikuti meditasi penyatuan ini setiap malam ya. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini membawa kesehatan, berlimpahan, tenangan untuk kita semua. Sebelum kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih berusaha login, silahkan jika ada
Bapak Ibu ingin ke toilet dulu mungkin, silahkan. Masih ada waktu ya, silahkan. Masih ada mungkin sekitar 5 menit ya, kurang lebih. Jika ada yang ingin disampaikan sambil menunggu, boleh silahkan open mic-nya, atau mungkin ditulis di kolom obrolan juga boleh. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Yang mau ke toilet dulu agar tidak mengganggu nanti pada saat proses meditasi sudah berjalan ya. Baik, silahkan ada yang ingin berbagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin pengalaman yang malam-malam sebelumnya. Mohon maaf, Mas Haris. Kalau Ya, meditasi, silahkan. apakah tangan untuk jari-jarinya terus seperti yang ada di gambar itu? Untuk telunjuk Oh, sama boleh. boleh Oh ya? ya, boleh. Kalau misalkan tangannya mau seperti itu boleh. Itu tujuannya adalah untuk menyatukan energi, Bu. Kalau mau duduk seperti itu boleh, tapi kalaupun tidak, tidak masalah. Itu bentuk mudra seperti itu. Tapi mungkin lebih bagus ya kalau misalkan tangannya seperti itu, karena itu menyatukan energi, Bu, seperti itu. Boleh dicoba nanti ya. Ibu bisa nanti rasakan bedanya ketika jarinya dilakukan seperti yang digambar itu dengan nanti pada saat tidak melakukan seperti itu. Nanti Ibu nanti bisa cerita akan apakah ada apakah dirasakan perbedaannya atau tidak seperti itu. Ini Mas Haris. Ini saya Iya, kok Bu. sepertinya belum meditasi tapi sudah ada getaran. Oh, gitu. Bagus. Bagus sekali, Bu. Jadi kan sebenarnya meditasi itu hanya latihan, Bu. Gitu ya. Kondisi yang diidealkannya memang sebenarnya diharapkan kondisi meditatif itu berlaku bahkan di luar meditasi seperti itu. Jadi kalau Ibu sudah bisa merasakan bahkan sebelum memulai itu artinya udah bagus, Bu. Seperti itu. Karena meditasi itu sebenarnya hanya latihan. Tujuannya adalah di kehidupan sehari-hari kita tetap meditatif seperti itu, Bu. Itu bagus ya kalau misalkan Ibu sudah bisa merasakan getaran bahkan sebelum dimulai meditasinya. Iya, saya coba Karena pada seperti itu. iya, Iya, bagus, Bu. Bagus sekali. terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Pak Wahyu, karena badan capek, apa boleh meditasi sambil tidur? Boleh, boleh. Mungkin sekalian dijelaskan lagi ya, sebelum kita melakukan nanti meditasi, mungkin ada beberapa yang baru, mungkin perlu saya informasikan kembali. Eh, Posisi duduk bisa duduk sambil bersila, atau duduk di atas kursi, atau mungkin sambil duduk tapi kakinya selonjoran, atau bahkan sambil berbaring pun boleh, silahkan. Pilih posisi yang paling nyaman untuk Bapak Ibu, agar nanti tidak mengganggu pada saat proses meditasi. Terus kemudian misalkan nanti pada saat meditasi,
misalkan pilihlah katakanlah duduk gitu bersila, tiba-tiba di tengah-tengah misalkan terasa pegal, boleh kok dirubah ya. Rubah aja posisinya agar tidak mengganggu, juga jangan dipaksakan pada posisi tertentu tapi malah nanti itu mengganggu ya, seperti itu. Jadi nanti kalau di tengah-tengah merasa pegal, rubah saja posisinya nggak masalah, seperti itu. Kemudian nanti sebelum kita masuk ke sesi meditasi, nanti kita akan atur napas dulu. Caranya adalah kita udah posisi duduk untuk meditasi, kemudian nanti matanya dipejamkan, nanti tarik napasnya lewat hidung yang panjang dan dalam, kemudian ditahan sekitar 2-3 detik atau sekuatnya. Kalau misalkan bisa lebih dari 3 detik, boleh. Kalau tidak kuat juga jangan dipaksakan. Sekuatnya, semampunya. Nanti buangnya lewat mulut secara perlahan. Nanti kita ulangi sekitar 5-10 kali. Tujuannya adalah untuk menurunkan frekuensi gelombang otak agar tidak terlalu sibuk seperti itu ya. Kemudian nanti jika sudah mulai masuk ke meditasi, tandanya adalah suara musik. Itu nanti napas seperti biasa kembali natural. Jadi nariknya lewat hidung dan dibuang lewat hidung juga. Tapi jika memungkinkan, pada saat membuang napas itu dilambatkan. Seperti itu. Tariknya normal, tapi pada saat buang dilambatkan. Seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat meditasi jika ada reaksi dari tubuh, misalkan bergerak atau mual atau apapun itu, tidak usah takut, tidak usah khawatir, itu adalah reaksi yang wajar pada saat kita melakukan meditasi pembersihan ini ya. Itu artinya tubuh sedang melakukan pembersihan, seperti itu. Atau mungkin ada emosi-emosi yang muncul, misalkan tiba-tiba ada rasa marah atau rasa sedih, tiba-tiba ingin menangis. Tidak perlu ditahan, ikuti saja. Misalkan ada rasa nangis, jangan ditahan. Kalau mau nangis, nangis nggak apa-apa. Itu artinya ada timbunan emosi di pikiran bawah sadar yang terakses kembali, tapi untuk dibersihkan seperti itu. Memang akan terasa, emosinya akan terasa lagi seperti itu. Jika sakit, ya mungkin akan terasa sakit. Mungkin ada beberapa yang merasa sampai bahkan sesak napasnya, ada yang rasa sakit di dadanya, seperti itu. Itu adalah reaksi yang wajar, reaksi yang normal, karena tubuh sedang dibereskan, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut jika nanti pada saat meditasi mengalami hal-hal seperti itu. Kemudian jika ada dorongan, misalkan ingin bergerak, tangannya, kakinya, atau seluruh badan ingin bergerak, lakukan. Jika misalkan ingin berdiri, tiba-tiba ingin berdiri, menari, atau apapun itu boleh. Lakukan saja, jangan ditahan ya. Itu salah satu bentuk ketika energi membereskan apa yang ada di dalam tubuh dan juga di dalam mental kita, seperti itu ya. Jadi tidak perlu kaget dan diikuti saja. Kemudian akan lebih baik dalam kondisi ruangannya diredupkan atau digelapkan, karena akan mengurangi informasi yang masuk ke dalam panca indera gitu ya, dari mata. Jika memungkinkan, pintunya mungkin bisa ditutup, dikunci, atau beritahu kepada keluarga untuk tidak diganggu 1 jam ke depan, agar tidak ada mungkin nanti suara-suara atau ada orang manggil-manggil gitu. Karena itu bisa nanti terganggu gitu pada saat meditasi ya. Jadi akan lebih baik jika diberitahu dulu atau mungkin kamarnya dikunci, lampunya dimatikan. Jika ada wewangian, boleh pakai wewangian. Misalkan pakai parfum atau pewangi ruangan atau ada dupa atau apapun itu yang membuat wangi, itu membuat kita menjadi lebih rileks dan nyaman seperti itu. Boleh dilakukan ya. Kemudian apa lagi ya? Nanti setelah meditasi selesai, nanti kita akan ditutup dengan berdoa bersama seperti itu. Nanti saya pandu. Kemudian apa lagi? Sudah cukup mungkin ya. Itu saja mungkin untuk
pengantar meditasinya. Nah, jika ada yang ingin ke belakang, lebih baik lakukan sekarang agar nanti pada saat meditasi tidak terganggu ya. Kalau misalkan mau ke toilet masih ada waktu, sekitar 1 menit lagi mungkin. Sambil menunggu teman-teman yang lain masih berusaha untuk join. Baik, Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah cukup malam. Kita akan mulai saja. Silahkan menempati posisi yang paling nyaman. Boleh duduk, bersila di atas kursi, selonjoran ataupun bahkan berbaring. Silahkan lakukan posisi yang paling nyaman. Jika sudah, silahkan pejamkan matanya. Lampunya boleh dimatikan. Baik, kita akan mulai untuk mengatur napas ya. Silahkan nanti tarik dari hidung yang panjang dan dalam, tahan sejenak, lalu buang lewat mulut lebih lambat daripada saat menarik. Baik, kita mulai. Silahkan tarik napas yang panjang dan dalam. Tahan sejenak. Rasakan ketika oksigen memenuhi rongga kepala ibu bapak. Nikmati. Lalu hembuskan secara perlahan lewat mulut. Rasakan. Begitu nikmatnya. Tarik lagi nafas melalui hidung yang panjang dan dalam. Rasakan ketika oksigen memenuhi rongga kepala ibu bapak. Begitu nikmat, begitu menenangkan, begitu nyaman. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan sambil bayangkan semua ketegangan, semua kecemasan, semua pikiran keluar bersama dengan hembusan nafas itu. Membuat Bapak Ibu semakin rileks. Tarik lagi nafasnya lewat mulut, lewat hidung yang panjang dan dalam. Tahan sejenak. Nikmati saat oksigen itu memenuhi rongga kepala. Terasa nyaman, damai. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Biarkan semua kecemasan itu keluar bersama dengan hembusan nafas. Mau ketegangan, mau beban pikiran, keluar bersama dengan hembusan nafas. Tarik kembali. Tahan sejenak.
Lalu hembuskan lewat mulut secara pelan. Biarkan semua ketakutan, kekhawatiran keluar bersama dengan hembusan nafas itu. Tarik lagi. Tahan sejenak. Nikmati. Oksigen memenuhi rongga kepala ibu bapak. Membuat semakin rileks, makin tenang, makin nyaman. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Semua ketegangan di seluruh tubuh keluar bersama dengan hembusan nafas. Semua pikiran, kecemasan keluar bersama dengan hembusan nafas. Tarik kembali. Tahan sejenak. Begitu damai, begitu hening, begitu nyaman. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Nikmati saat udara keluar dari hembusan mulut itu begitu menenangkan. Sehingga tubuh Bapak, Ibu semakin rileks, semakin tenang, semakin damai. Tarik lagi nafas lewat hidung yang panjang dan dalam. Tahan sejenak sambil dinikmati. Lalu hembuskan dengan perlahan lewat mulut. Semua ketegangan itu keluar, semua kecemasan keluar lewat hembusan nafas itu. Tarik lagi nafas lewat hidung yang panjang dan dalam. Penuhi rongga kepala ibu bapak dengan oksigen sehingga membuat terasa nyaman dan damai. Lalu hembuskan. Biarkan semua tegangan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu keluar bersama dengan hembusan nafas. Membuat tubuh, pikiran, jiwa, dan raga menjadi tenang dan damai, rileks. Tarik kembali melalui hidung yang panjang dan dalam. Tahan sejenak, nikmati. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai. Tarik lagi. Tahan sejenak. Lalu hembuskan lewat mulut dengan perlahan. Biarlah semua kecemasan itu keluar. Semua kekhawatiran keluar bersama dengan nafas. Lakukan sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan sejenak. Lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Biarkan tubuh ibu dan bapak semakin rileks, semakin tenang, semakin damai. Silakan napas seperti biasa. Sahabat, mari kita mulai meditasi penyatuan ini.
Mari kita duduk dengan tenang. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Kita berdoa sebelum memulainya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Cahaya, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami sudah lama berjuang dengan pikiran kami, dengan kehendak kami. Mencoba sekuat tenaga menahan marah. Melepaskan luka-luka di dalam batin kami. Mengendalikan diri dan pikiran kami. Namun semua terasa berat dan seringkali kami gagal, Tuhan. Hari ini ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan semuanya kepadamu. Engkaulah yang membersihkan hati kami. Kuasa-Mulah yang mengisi jiwa kami dengan kasih-Mu. Cinta-Mulah yang menyatukan kami kembali ke dalam pelukan-Mu. Jadikanlah meditasi ini bukan hasil kerja pikiran kami, tapi proses indah yang Engkau bimbing sepenuhnya. Biarlah kami lenyap dalam cahaya-Mu. Hingga yang tersisa hanyalah Engkau di dalam diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrah. Kami percaya. Kami pulang kepadamu. Duduklah dengan nyaman. Pejamkan matamu dan masuk lebih dalam. Tarik nafas dalam. Dan hembuskan dengan lembut. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Biarkan seluruh beban hari ini larut bersama setiap hembusan nafasmu. Bayangkan dirimu sekarang berdiri di hadapan sebuah ruang yang besar. Sebuah taman sunyi.
dengan udara yang tenang dan segar. Di hadapanmu ada 3 cahaya agung yang memancar dari langit. Merah, putih susu, dan putih berkilau seperti perak. Masing-masing cahaya itu sebesar alam semesta. Dan engkau dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Sekarang di hadapanmu ada cahaya yang merah, yaitu cahaya pembersihan. Engkau berdoa dalam hati, "Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, aku masuk ke dalam cahayamu yang merah ini. Leburkanlah semua kemarahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala emosi-emosi gelap yang selama ini membebaniku. Biarlah semuanya hilang dan lebur dalam cahayamu. Hingga yang tersisa hanyalah tenang, damai, dan pasrah kepadamu. Langkahkan kakimu perlahan menuju cahaya merah itu. Sampai engkau benar-benar masuk ke dalamnya. Bukan hanya melihat, tapi menyatu di dalamnya. Biarkan cahaya merah ini menyelimuti seluruh tubuhmu. Tarik nafas dalam dan rasakan semua kemarahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Semuanya keluar dari dirimu. Larut, lebur, dan lenyap dalam cahaya Tuhan ini. Biarkan setiap emosi berat, setiap luka lama, dan setiap beban pikiran meleleh, larut, dan hancur menjadi debu cahaya. Yang tersisa hanyalah keheningan, ketenangan, dan kedamaian. Diamlah sejenak. Biarkan dirimu lenyap dalam pembersihan ini. Heninglah, sahabat.
Sekarang perlahan-lahan engkau keluar, melangkah keluar dari cahaya merah. Dan di hadapanmu kini terbuka cahaya yang putih susu, lembut dan hangat. Langkahkan kakimu masuk ke dalamnya. Masuk sepenuhnya. Engkau pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Cinta, aku masuk ke dalam cahayamu yang putih lembut ini. Penuhi seluruh diriku dengan cinta kasih-Mu. Welas asih, kebahagiaan, kedamaian dan keberlimpahan. Biarlah seluruh sifat-Mu yang indah mengalir di dalam diriku. Dan aku menjadi saluran cinta-Mu bagi semesta. Biarkan cahaya putih susu ini mengisi seluruh dirimu. Tarik nafas dalam dan rasakan cinta kasih ilahi mengalir ke seluruh tubuhmu. Rasakan welas asih, kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan. Semua sifat indah Tuhan hadir dan melingkupimu. Tubuhmu menjadi wadah cinta. Hatimu dipenuhi kasih. Dan engkau menjadi saluran cinta ilahi untuk semesta. Diamlah sejenak, sahabat. Rasakan betapa engkau begitu dicintai oleh Tuhan. Rasakan pelukannya. Heninglah sejenak dan rasakan rasa cinta itu mengalir di dalam dirimu. Engkau sedang dalam pelukan Tuhan.
Sekarang engkau berdiri di hadapan cahaya yang ketiga. Cahaya putih perak, berkilau, memancar seperti ribuan bintang. Langkahkan kakimu masuk ke dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Tunggal, aku masuk ke dalam cahayamu yang putih berkilau. Lepaskan aku dari ego, peran, topeng, dan segala bentuk keakuan diriku. Hingga tidak ada lagi jarak antara aku dan engkau. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Satukan aku dalam cahayamu untuk selamanya. Di dalam cahaya ini, semua yang melekat padamu mulai dilepaskan. Peranmu sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai pemuka, sebagai tokoh, semua topeng, semua ego, semua bentuk kemelekatan, semua keakuan, satu persatu ditanggalkan. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah aku dan engkau. Engkau adalah aku. Dan aku adalah engkau. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi perbedaan. Hanya penyatuan cahaya abadi dalam cahayamu. Biarkan dirimu lenyap sepenuhnya. Biarkan dirimu hanyut dalam keabadian bersama Tuhan. Heninglah sahabat. Rasakan penyatuanmu sepenuhnya dengan Dia. Engkau dan Tuhan tidak lagi berjarak. Bernafas dengan perlahan dan diamlah. Biarlah keheningan ini yang membimbing dan menyatukanmu dari dalam.
Sadari nafasmu dan menyatulah bersama Dia. Rasakan keindahannya. Rasakan damainya. Rasakan tenangnya. Engkau bersama Dia. Engkau menyatu sepenuhnya dengan Dia. Jika sudah dirasa cukup, perlahan-lahan rasakan tubuhmu kembali. Rasakan nafasmu yang tenang dan ringan. Bawa pulang rasa pembersihan dari cahaya merah ini. Bawa pulang cinta dari cahaya putih susu ini. Bawa pulang penyatuan dari cahaya putih perak ini. Bawalah rasa ini ke dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap kali engkau bernafas, engkau bisa kembali pada cahaya ini. Ulangi meditasi ini setiap hari, sehingga semakin hari hidupmu semakin indah. Semakin ringan dan bebas dari kecemasan, kesedihan, kemarahan, sakit hati, dan segala beban yang mengekang. Hidupmu akan dipenuhi kasih sayang yang berasal dari Tuhan langsung. Dan perlahan-lahan segala ego lenyap. Yang tersisa hanyalah dirimu yang otentik. Dirimu yang sejati. Versi Tuhan. Bukan lagi diri palsu yang membuatmu lelah selama ini. Dengan meditasi ini, engkau sedang dibimbing menjadi dirimu yang asli. Perwujudan Tuhan sepenuhnya di muka bumi ini. Ingatlah sahabat,
Engkau adalah gambaran diri Tuhan. Tuhan ingin dikenali melalui dirimu. Maka hiduplah dengan penuh cahaya, penuh cinta, dan penuh kebenaran. Karena itulah panggilan sejati dari perjalanan jiwa ini. Bawa pulang pembersihan, cinta, penyatuan ini. Ulangi meditasi ini setiap hari, hingga hidupmu semakin indah. Bebas dari kecemasan, penuh kasih sayang dari Tuhan. Sekarang tarik nafas dalam sekali lagi. Hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu kembali hadir di ruangan ini. Rasakan lantai tempat engkau duduk, udara di sekitarmu. Gelakkan perlahan jari tangan dan kakimu. Putar bahu dengan lembut. Putar leher dengan perlahan. Dan biarkan tubuhmu segar kembali. Ketika engkau merasa siap, bukalah matamu perlahan. Membawa serta ketenangan, cinta, dan penyatuan ini ke dalam hidupmu sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas proses ini. I love you.
Tarik napas yang panjang sekali. Lalu hembuskan perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik napas yang panjang. Lalu hembuskan sekali lagi. Sekarang, perlahan letakkan kedua telapak tangan di dada, tepat di atas jantung. Rasakan detaknya. Ucapkan syukur dalam hati. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membimbingku malam ini. Lalu perlahan, usap wajahmu dengan kedua tangan, seperti membasuh dengan cahaya kasih Tuhan. Rasakan tubuhmu kembali hadir di ruangan ini. Rasakan alas tempat dudukmu. Rasakan kakimu menapak. Mari kita tutup meditasi malam ini dengan berdoa. Ya Allah yang segala beban yang telah luruh, segala luka yang telah kau sembuhkan, kami kembalikan hanya kepadamu. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam damai-Mu. Teguhkan jiwa kami dalam cinta-Mu. Dan jadikan hidup kami cahaya bagi sesama. Biarlah apa yang kami dapatkan malam ini tidak berhenti di ruang meditasi ini, tetapi mengalir dalam hidup sehari-hari, membawa ketenangan, kasih sayang, dan keberlimpahan. Kami pulang kepadamu. Kami berlindung dalam nama-Mu. Dan kami hidup hanya untuk-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Dan ketika sudah siap, silahkan buka mata perlahan, sambil tersenyum dengan lembut, seolah engkau baru saja lahir kembali dalam cahayanya. Baik, selamat datang kembali ibu-ibu, bapak-bapak. Silahkan buka matanya, gosok-gosokkan kedua telapak tangannya, lalu usapkan ke wajah, kepala, tengkuk, leher, bahu, dada, perut, pinggang, lalu kedua kaki, usapkan ke seluruh tubuh. Baik, silahkan. Jika ada yang ingin disampaikan, ada pengalaman mungkin dalam meditasi malam ini, boleh untuk
open mic atau tulis di kolom obrolan juga silahkan. Baik, ada Bu Yani, terima kasih. Sama-sama Bu Yani. Ada Bu Endang Minarsi, matur nuwun Mas Aris, Bu Sinta bisa melek tapi masuknya telat. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu masih bisa bergabung mungkin walaupun hanya sebagian, tidak apa-apa. Semoga besok bisa bergabung dengan kita sejak awal ya. Jadi utuh meditasinya. Tapi jika memang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Selamat malam Mas Aris. Mau tes Ya, selamat ini. malam. Ya, silahkan Bu, di mana? Iya, selama tiga malam ini meditasinya aku nggak ngerasain apa-apa sih, udah rilis semuanya, geh. Seluruh Ya, tubuhku. Selesai meditasi 3P itu langsung tidur, enak banget Mas Aris. Aku oke. beraktivitas seharian itu, Masya Allah, rasanya tuh syukur-syukur tenang walaupun ke-trigger gitu ya sama suami. Ya wajar lah, darah muda Ya, kan Mas. wajar. Iya, itu tuh kayak ya udah barbar gitu loh. Jadi nggak ada rasa dendam. Kalau dulu kan jengkel dendam gitu kan. Kalau sekarang ya udah Iya, santai aja gitu. Eh, marah paling cuma 5 menit, habis itu kelar ya udah gitu. Enak, ya, enak bagus. banget. Bersyukur banget aku selalu hadir ya Mas Haris setiap malam itu Iya, meditasi 3P, Masya Allah membantu aku banget. iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. disyukuri. Hmm. Terima kasih Berarti ya Mas. ada dampak nyata ya dalam kehidupan Iya, sehari-hari. iya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Alhamdulillah. Arif. Sama-sama Mbak Lika. Ya, ya memang begitu ya. Jika kita sudah konsisten, bisa lakukan setiap hari, setiap malam, tentu akan ada perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara emosi, kita akan lebih tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Masalah tetap ada, tapi cara kita menghadapi masalah itu tentu akan berbeda. Nah, karena ketika kita sudah sering meditasi, kita akan jauh lebih tenang. Jadi dalam menghadapi apapun itu kita tidak reaktif, tetapi responsif ya. Seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, kita bisa ngambil jeda dulu, mungkin beberapa detik gitu ya. Ketika ada masalah, jangan langsung bereaksi, tapi kita ya, jeda dulu, kayak pause gitu, tombol pause gitu, mungkin sekitar beberapa detik atau bisa kalau bisa lebih lama itu lebih bagus. Nah, itu akan sangat membantu menurunkan emosi-emosi kita. Misalkan ketika ada hal yang membuat kita ingin marah, jangan langsung diikuti, tapi kita jeda dulu. Tahan dulu, jangan langsung diikuti rasa ingin marah itu. Tahan, mungkin sekitar beberapa detik, kalau bisa sambil tarik napas, tahan, seperti yang kita tadi lakukan. Buang, lakukan mungkin sekitar 5-10 kali. Biasanya keinginan marah itu mereda bahkan sampai hilang seperti itu. Jadi kadang-kadang sudah tidak ingin marah lagi seperti itu. Itu bisa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari jika ada sesuatu yang mungkin membuat kita ingin marah, ingin sedih, ingin kecewa. Jeda dulu, pause dulu sebentar. Lalu rasakan tarikan nafas itu seperti itu. Itu biasanya bisa meminimalisir paling tidak. Seperti itu ya. Dan tentu saja dengan kita sering meditasi seperti ini, energi kita juga akan meningkat otomatis. Eh, ketika emosi-emosi yang seperti marah, sakit hati, kesal itu kan ada di frekuensi bawah ya. Jadi ketika kita sering meditasi, frekuensi kita akan naik seperti itu ya, akan bergeser. Maka emosi-emosi yang tadi itu tentu saja akan berkurang karena kita sudah berpindah frekuensinya seperti itu. Mas Fathan Burhanuddin, Mas Aris punten mau tanya Reiki
Reiki itu apa, Mas? Nyuwun penjelasannya. Maksudnya Reiki gimana ya? Reiki. Maksudnya Reiki. Mau tanya Reiki itu apa ya? Maksudnya Reiki atau apa ya? Pak Supriyanto. Terima kasih Mas Aris, semakin hari semakin tenang dan nyaman. Ya, sama-sama Pak Supriyanto. Betul. Pada umumnya akan merasakan hal yang sama. Setiap hari akan semakin tenang, akan semakin terbimbing. Eh, Yaitu tadi ya, ketika kita selalu meditasi, sebenarnya kan kita sedang meningkatkan frekuensi kita dan semakin menyamakan dengan frekuensi Tuhan. Gitu ya. Nah, frekuensi Tuhan itu ada di cinta. Semakin kita sering meditasi, maka semakin mendekati ke frekuensi Tuhan, akhirnya kita bisa selaras dengan maunya Tuhan, ya seperti itu. Saya biasanya nangis, Mas Aris, tapi sekarang tidak, malah tertidur. Dari cahaya merah, tahu-tahu sudah 2 cahaya perak, baru bangun. Ya, tidak apa-apa. Itu bagus. Awalnya masih nangis, artinya kan masih ada emosi-emosi di bawah sadarnya. Ketika kita sudah semakin dibersihkan, maka rasa ingin menangis itu sudah tidak ada. Artinya sudah semakin bersih di bawah sadarnya ya. Lakukan saja terus secara konsisten, walaupun misalkan sudah tidak ada rasa nangis atau apapun, nggak apa-apa, lakukan terus, karena setelah dibersihkan nanti selanjutnya adalah untuk diselaraskan ya, seperti itu. Terus kemudian jika tertidur juga tidak apa-apa, itu adalah reaksi tubuh yang alami ketika kita mulai meditasi, mulai tenang, rileks, tentu saja akan rentan untuk masuk ke tidur. Tapi itu pun bentuk dari cara tubuh kita untuk dibereskan juga ya, karena kalau kita tidak tidur mungkin pikirannya yang kemana-mana seperti itu. Tapi nanti seiring waktu, jika sering dilakukan, nanti juga kita akan tahu batas antara tertidur dan sadar gitu ya, nanti akan bisa membedakan seperti itu. Izin keluar ya Mas Aris, Bu Sinta, pastinya aku rajin hadir meditasi. Iya, tidak apa-apa Mbak Lika. Terima kasih sudah bisa bergabung setiap malam ya, semoga bisa terus konsisten. Mbak Sekaryati, terima kasih Mas Aris atas bimbingan meditasinya. Kenapa ya Mas Aris, dalam meditasi saya belum bisa mengakses cahaya merah, tapi yang saya lihat warna bercak ungu kebiruan, dan sering melintas anak-anak kecil dan bayi. Oh iya, tidak apa-apa Bu Sekaryati. Setiap orang pengalamannya akan berbeda-beda tentu saja, tidak perlu dikejar pengalaman teman-teman, karena setiap orang akan mempunyai waktu dan masing-masing ya, istilahnya pengalamannya juga seperti itu. Kalau tidak bisa merasakan warna up. Dan kalau misalkan cahaya merah, cahaya ungu, bercak ungu kebiruan itu justru malah bagus ya, itu biasanya cahaya ketuhanan Bu, seperti itu ya, itu cahaya ilahi, itu bagus. Sering melintas anak-anak kecil dan bayi, dan awal meditasi jantung dada berdegup kencang, tapi lama-lama rileks juga. Iya, betul. Karena ketika di awal kita masih transisi dari pikiran sadar masuki ke pikiran bawah sadar. Biasanya memang ada hal-hal seperti itu. Ketika ada jantung berdegup kencang, itu biasanya masih ada emosi-emosi yang terpendam di pikiran bawah sadarnya. Tapi ya seiring waktu tentu akan berkurang dan mulai rileks ya. Memang seperti itu normal. Terima kasih Mas Aris atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Joner ya. Maaf, Pak Farhan, maaf kemarin meditasi jiwaku biasa-biasa saja rasanya, tapi mataku kok nangis. Oh iya, nggak apa-apa. Itu artinya ada timbunan emosi yang terakses gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin meditasinya belum terlalu dalam, belum terlalu belum terlalu hening, sehingga
tidak terasa apa-apa gitu ya. Mungkin pikirannya masih sibuk, tapi kemungkinan hari ini sudah mulai bisa hening, sudah bisa mulai fokus meditasinya. Makanya prosesnya mungkin baru sekarang ada rasa haru, rasa sedih atau apapun itu yang membuat kita bereaksi ingin menangis. Tidak apa-apa, itu adalah cara tubuh kita untuk bereaksi terhadap respon ya. Itu cara respon tubuh kita untuk membersihkan. Berarti masih ada timbunan emosi di pikiran bawah sadar yang mungkin baru terakses di malam ini, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu artinya sedang dibereskan. Analoginya sama seperti kita sedang menguras bak mandi ya, ketika sebelum dikuras kan airnya bening-bening aja gitu. Tapi sebenarnya di bawah, di dasarnya itu ada timbunan emosi. Jadi ketika kita mulai ingin membersihkan, tentu airnya kan akan dikucek untuk dibersihkan. Otomatis airnya akan menjadi keruh. Tapi itu kan untuk kita buang airnya itu. Nah, sama seperti itu, untuk dibersihkan dan diganti dengan yang baru. Begitupun emosi-emosi yang timbunan emosi yang ada di bawah sadar kita itu seolah kita akses, kita kucek-kucek gitu. Jadi keruh lagi, jadi kerasa lagi tuh rasa sedihnya, rasa sakitnya. Tapi itu untuk dirilis, untuk dibuang seperti itu. Karena jika tidak dibuang, dia akan tetap ada di sana, tidak akan hilang gitu. Nah, dengan proses meditasi ini sama seperti kita kucek-kucek si bak mandi itu akhirnya jadi keruh airnya, tapi untuk kemudian kita buang dan diganti dengan air yang baru yang lebih jernih. Nah, emosi-emosi yang sudah mengendap itu diakses, makanya terasa lagi sakitnya, diaduk-aduk lagi, tapi kemudian setelah itu kita akan dibuang, nanti diganti dengan emosi yang lebih membahagiakan, seperti itu ya. Mbak Husnul Khotimah, terima kasih Mas Aris dan Bu Sinta, izin off dulu. Ya, tidak apa-apa, silakan. Jika ingin beristirahat, silakan. Mas Farhan Burhanuddin, apakah kita harus melihat cahaya ketika hening? Nah, tidak selalu ya, tidak harus. Itu sebenarnya hanya bonus ya. Tujuannya kita meditasi sendiri itu bukan untuk melihat cahaya-cahaya itu seperti itu ya. Itu hanya bonus atau ya sekedar diberikan gambaran gitu. Tidak harus kita melihat seperti itu. Yang penting ketika kita meditasi dengan tulus, kita berdoa, semua manfaat dari meditasi itu tetap berlangsung ya, seperti itu. Melihat atau tidak melihat itu tidak masalah, itu hanya bonus saja. Bahkan terkadang kalau kitanya terlalu asik dengan cahaya-cahaya itu malah kita jadi tidak hening, akhirnya kita malah keasikan melihat itu atau bahkan kita menunggu mencari-cari seperti itu. Jadi tidak perlu dicari, tapi pun jika datang cahaya-cahaya itu ya sudah dinikmati saja, tidak perlu dikejar karena tujuannya sendiri bukan itu. Meditasi adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Efeknya tentu saja kita menjadi tenang, menjadi lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan ya seperti itu. Karena ketika kita masuk ke dalam meditasi lalu hening, energi kita meningkat, kesadaran kita meningkat, frekuensi kita meningkat, semakin mendekati ke frekuensi Tuhan. Akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan langsung seperti itu ya, tanpa perantara. Ketika kita sudah semakin bersih emosi-emosi yang menghalangi kesadaran bersih, maka kita akan semakin hening dan semakin bisa berkomunikasi, semakin bisa menangkap pesan-pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Seperti itu. Jadi hidup kita akan lebih terbimbing. Tujuannya itu sebenarnya dari meditasi. Jadi cahaya-cahaya sendiri itu bukan merupakan tujuannya. Tidak perlu khawatir jika kita belum bisa atau tidak bisa melihat cahaya-cahaya itu. Pak Hartono, saya masih merasakan banyak semut di wajah sehingga agak mengganggu konsentrasi. Itu semutnya ada semut beneran atau hanya berasa seperti ada semut? Kemungkinan sih itu bukan semut beneran ya biasanya ya. Itu mungkin hanya reaksi tubuh kita kayak kesemutan mungkin ya maksudnya. Oh iya, merasa seperti ada semut ya, betul. Ketika kita merasa seperti ada semut atau kesemutan itu memang artinya si energi itu sedang
membereskan wilayah yang terasa ada semutnya itu. Kalau adanya di wajah berarti si energi itu sedang membereskan di area wajah seperti itu. Tidak apa-apa, itu adalah reaksi yang wajar. Itu artinya ada sesuatu di wajah Bapak yang perlu dibereskan. Nah, si energi itu cerdas, jadi dia tahu kemana energi itu harus diarahkan. Jadi kita tidak perlu arahkan, tapi dia akan mengarah sendiri kemana bagian tubuh kita mana yang perlu dibereskan, atau mungkin bahkan secara mental gitu ya. Energi itu akan menyisir bagian-bagian yang memang perlu dibereskan, seperti itu Pak. Memang rasanya bisa seperti itu, bisa terasa kesemutan, seperti ada lalat, seperti itu, atau gemet gitu ya, seperti itu. Itu reaksi yang wajar, itu artinya memang energi sedang bekerja di wilayah situ Pak. Tidak apa-apa. Mas Farhan Burhanuddin, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Semoga dengan rutin mengikuti meditasi bersama ini, kita semua semakin diselaraskan, semakin sehat ya, seperti itu. Karena ketika kita meditasi sendiri dengan meditasi bersama ini tentu saja akan berbeda hasilnya. Karena ketika kita meditasi bersama membentuk medan energi yang jauh lebih besar seperti itu ya. Karena kita bersama-sama seperti itu. Walaupun kita terpisah jarak dan ruang, tapi secara energi kita bisa sama-sama menyatu gitu dalam frekuensi yang sama. Karena energi sendiri tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Meski kita ada perbedaan waktu dan juga perbedaan ruang ya, wilayah. Tapi secara energi itu tidak terpisahkan seperti itu. Maka ketika kita meditasi secara bersama-sama, tentu energinya akan lebih besar. Dan tentu reaksi ke tubuh kita pun akan lebih cepatnya dibanding kita meditasi sendiri seperti itu. Meditasi 3P lidah apakah dilipat ke langit-langit? Kalau untuk meditasi 3P sebenarnya tidak perlu ya, biasa saja. Biasanya kalau di lidah ke langit-langit itu untuk meditasi sensi. Tapi jika ingin dilakukan seperti itu pun tidak apa-apa, itu akan lebih bagus. Seperti itu, karena energi itu mengalirnya kan berputar seperti itu. Jadi dia berhenti di lidah. Kalau misalkan sudah terbiasa lidahnya ke langit-langit itu lebih bagus sebenarnya ya. Tapi tidak harus seperti itu. Tapi jika bisa dilakukan, nanti kalau sudah terbiasa tidak masalah. Tapi kadang-kadang karena kita suka lupa gitu kan, jadi malah fokusnya ke situ gitu, tapi nggak apa-apa. Jika memang memungkinkan bisa lidahnya di atas ke langit-langit itu lebih bagus seperti itu ya. Tujuannya adalah agar si energi tidak berhenti di sini. Jadi dia menyambungkan energi, karena ketika energi kita berputar, dia berhenti di situ. Ketika lidahnya di atas ke langit-langit itu menyambungkan kembali, akhirnya si energi bisa berputar. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika memang memungkinkan bisa untuk lidahnya ditempelkan ke langit-langit itu lebih bagus. Tapi tidak harus ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, masih ada yang ingin disampaikan atau berbagi, silakan boleh open mic atau di kolom obrolan ya. Mungkin satu lagi jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Mengingat waktu sudah cukup malam, teman-teman kita yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mungkin sudah sangat malam ya di sana ya. Besok aja Mas Haris. Iya. Baik, kalau gitu ya sudah semua mungkin ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih malam ini sudah konsisten hadir mengikuti meditasi bersama. Semoga apa yang kita lakukan setiap malam membawa perubahan positif bagi tubuh, fisik, mental, jiwa, dan raga kita semuanya. Semakin sehat, semakin tenang, bahagia, dan semakin berkelimpahan untuk semuanya. Terima kasih. Kita cukupkan meditasi kita malam ini sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali esok di waktu yang jam sama di 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam.